Beliau adalah Muhammad bin Ahmad At-Tusi, Abu Hamid Al-Ghazali. Dilahirkan di kota Tusi, tahun 450 Hijriah, dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad. Nama Imam Ghazali, tentu tidaklah asing lagi, bagi kaum muslim di dunia. Karya-karyanya termaktub dalam beberapa kitab-kitabnya dan begitu masyhur. Bahkan, menjadi kontroversi oleh beberapa ulama fikih di dunia. Bagi penganut tasawuf, beliau adalah seorang guru spiritual, seorang sufi, seorang wali Allah. Bahkan, ajaran-ajaran tasawufnya banyak terdapat dalam beberapa kitab karya-karyanya. Sebagai seorang ulama fikih dan tasawuf, juga sebagai seorang wali Allah, tentu Imam Ghazali memiliki banyak karomah keajaiban. Berikut, akan admin kisahkan 5 karomah pilihan, dari banyaknya karomah Imam Al-Ghazali, yang dikutip dari berbagai sumber. Dalam buku Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali, karya Mukti Ali, mengisahkan. Suatu hari, Imam Ghazali berkunjung ke desanya. Ia kemudian mampir ke madrasah, tempatnya pernah menimba ilmu. Sesampainya di madrasah, Imam Ghazali langsung disambut oleh gurunya. Selanjutnya, mereka kemudian bercengkerama dan berkisah satu sama lainnya. Tiba-tiba, datanglah angin besar yang memporak-porandakan madrasah itu. Tentu hal ini membuat keduanya kaget. Atas peristiwa ini, gurunya kemudian melakukan muhasabah. Dosa apakah aku, sehingga muncul malapetaka seperti ini? Gumam guru Imam Ghazali. Tak lama kemudian, gurunya menyuruh Imam Ghazali untuk menemui Nabi Khidir alaihi salam dan bertanya, dosa apa yang membuat madrasah roboh diterjang angin yang besar? Gurunya memberikan isyarat cara menemui Nabi Khidir, yaitu dengan menuju arah pesisir laut, dan bertanya kepada seorang nelayan yang dijumpainya. Imam Ghazali taat pada perintah guru, dan kemudian pergi berjalan sesuai petunjuknya. Sampai di pinggir pantai, Imam Ghazali melihat seorang yang sedang sibuk, dan kemudian menyapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hendak mencari apa tuan, hingga sampai ke pesisir pantai ini? Tanya nelayan tadi. Saya ingin bertanya. Apakah kamu tahu di mana kediaman Nabi Khidir alaihi salam? Tanya Imam Ghazali. Saya tahu tuan, rumah dan masjidnya ada di dalam lautan sana, jawabnya sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah tengah laut. Tanpa pikir panjang, Imam Ghazali langsung terjun ke laut, menuju tempat yang ditunjuk nelayan tadi. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang ada hanyalah memenuhi perintah gurunya. Kemudian, terjadilah keajaiban. Pakaian dan tubuhnya tidak basah sedikit pun, dan berjalan seperti di daratan. Maka, sampailah Ghazali di masjid Nabi Khidir, dan melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Imam Ghazali. Waalaikumsalam. Jawab Nabi Khidir. Kemudian, Imam Ghazali menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu menanyakan mengapa madrasah gurunya itu porak-poranda. Dosa apa yang dilakukan gurunya itu, sehingga tertimpa masalah yang besar. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Nabi Khidir. Bahwa, gurunya mempunyai seorang putri yang sudah waktunya menikah, tetapi tidak dicarikan suami. Allah mengirimkan angin besar sebagai sebuah peringatan untuknya. Jawaban Nabi Khidir itu, menggelitik hati Imam Ghazali, dan kemudian bertanya. Wahai Nabi Khidir, siapakah lelaki yang berjodoh dengan putri guru kami? Engkaulah yang menjadi jodohnya, wahai Al-Ghazali, jawab Nabi Khidir. Setelah mendengar jawaban tersebut, Imam Ghazali bergegas pulang menemui gurunya. Sesampainya di tempat gurunya, Imam Ghazali menceritakan apa yang dialaminya. Akhirnya, Imam Al-Ghazali dijodohkan dengan putri gurunya itu. Ar-Raghib Al-Isfihani dalam kitab Al-Muhadarat berkata, suatu waktu, Imam Abul Hasan Asyadzili menuturkan sebuah kisah yang diperolehnya melalui sebuah mimpi. Suatu waktu, saya sedang beristirahat di teras Masjid Al-Aqsa. Aku tertidur dan mimpi melihat sebuah ranjang yang tengah disiapkan di halaman masjid. Kemudian, terlihat berduyun-duyun manusia berdatangan memasuki ruangan dengan riang gembira. Aku bertanya kepada mereka, rombongan apa ini? Mereka menjawab, kami rombongan para nabi dan rasul. Datang kemari untuk meminta syafaat bagi Al-Halaj kepada Rasulullah, atas perlakuan buruk yang dialaminya. Jawab mereka,
Lalu, saat aku kembali melihat ranjang, aku melihat Rasulullah sedang duduk di atasnya. Sementara, para nabi dan rasul lainnya duduk di tanah. Di antara mereka adalah Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Lalu, aku bangun untuk menyaksikan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Nabi Musa terlihat berdiri dan memulai pembicaraan dengan Rasulullah. Nabi Musa berkata, "Wahai Rasulullah, dalam sabdamu engkau berkata, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Tolong tunjukkan kepadaku salah satu di antara mereka." Lalu, Rasulullah menjawab, "Ini orangnya," sembari beliau menunjuk Imam Ghazali. Kemudian, Nabi Musa menguji Imam Ghazali dengan mengajukan sebuah pertanyaan, dengan harapan mendapatkan jawaban yang tepat. Kemudian, Imam Ghazali menjawab satu pertanyaan tersebut dengan 10 jawaban. Lalu, Nabi Musa pun merasa tidak puas. Jawaban terlalu bertele-tele. Kemudian, Imam Ghazali berkata, 10 jawaban yang saya berikan atas satu pertanyaan yang engkau ajukan ini, justru terinspirasi dari engkau sendiri wahai Nabi Musa. Saat engkau ditanya oleh Allah, apa yang ada di sisi kananmu wahai Musa? Sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah tongkat. Namun, engkau menjawabnya dengan berbagai sifat yang menyertai tongkat tersebut. Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam bukunya Nasyaihul Ibad, menceritakan, ketika Imam Ghazali telah meninggal, seseorang bertemu dengan beliau dalam mimpi. Lalu, ia bertanya kepada Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan kepadamu? Imam Ghazali menjawab, saat aku ada di hadapan Allah. Maka, Allah berfirman, bekal apa yang engkau bawa untuk menghadapku? Lalu, aku menyebutkan satu persatu kebaikan yang pernah aku lakukan. Kemudian, Allah berfirman, sesungguhnya, dari sekian banyak kebaikan yang engkau lakukan, tidak ada satupun yang aku terima. Tidak ada satupun yang dapat memberikan manfaat kepadamu pada hari ini, dan yang dapat menjadi sebab engkau masuk surga. Kecuali satu hal. Yakni, ketika engkau sedang menulis, lalu seekor lalat yang kehausan hinggap pada pena yang sedang kau gunakan. Kemudian, kau biarkan lalat tersebut untuk minum, hingga ia merasa puas, tanpa mengganggu dan mengusiknya. Pada suatu petang, Abul Hasan Ali bin Harzahim tampak sibuk. Ia mondar-mandir di depan tempat tinggalnya. Perasaan ganjil menyergapnya. Air mukanya tidak tenang, napasnya tak teratur. Sesekali, ia memegang janggutnya. Sudah 3 hari ia kekalutan. Sebab, ia mendapati kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, yang berdasarkan telaah dan penelitiannya, penuh dengan hadis dhaif dan tidak begitu kuat keaslian sanad dan matanya. Kekalutan itu mendorongnya pada sebuah keputusan, untuk memusnahkan salinan kitab tersebut. Ia segera mengumumkan kepada penduduk kota, siapa saja yang memiliki salinan kitab Ihya Ulumuddin, harus dikumpulkan di balai pertemuan. Mula-mula banyak yang menolak. Namun, kealiman dan kezuhudan Abul Hasan Ali bin Harzahim, akhirnya membuat mereka menaati pengumuman tersebut. Penduduk berbondong-bondong menyerahkan naskah kitab Ihya Ulumuddin yang mereka miliki. Saat naskah sudah terkumpul banyak, hari telah kian petang. Atas instruksinya, semua naskah akan dibakar keesokan harinya setelah salat Jumat. Ketika malam belum begitu larut, tiba-tiba, Abul Hasan Ali bin Harzahim merasa amat lelah. Beberapa saat kemudian, kantuk pun datang dan membuatnya terlelap. Dalam tidurnya itu, Abul Hasan Ali bin Harzahim bermimpi, melihat Rasulullah bersama sahabat, Abu Bakar dan Imam Ghazali. Ketika ia hendak mendekat kepada Rasulullah, Al-Ghazali berkata, orang ini, Abul Hasan Ali bin Harzahim ini, membenci dan memusuhiku, ya Rasulullah. Jika memang masalahnya adalah sebagaimana yang ia sangka, maka tentu aku akan langsung bertobat. Tapi, jika tidak, maka bagiku berkahmu senantiasa untukku, dan aku masuk ke dalam golongan hamba yang mengikuti sunnahmu. Mendengar ucapan Al-Ghazali, Rasulullah segera mengambil kitab Ihya Ulumuddin, dan membukanya halaman demi halaman. Demi Allah yang membimbingmu ke arah kebenaran, ini benar-benar sesuatu yang baik, ucap Rasulullah. Saat itu juga, turun perintah kepada Rasulullah, untuk membuka baju Abul Hasan Ali bin Harzahim, dan menghukumnya dengan cambukan, karena fitnah dan tuduhannya terhadap Imam Ghazali.
hukuman cambuk pun dilaksanakan. Pada cambukan kelima, Abu Bakar menginterupsi. Ia membelanya, karena tak tega melihat Abul Hasan Ali bin Harzahim. Demi Allah ya Rasulullah, Abul Hasan Ali bin Harzahim adalah orang yang telah menjaga hadis dan sunnahmu. Ia menyangka ada penyelewengan yang menimpa hadismu. Cambukan dihentikan, hukuman diakhiri, dan saat itu pula, Abul Hasan Ali bin Harzahim terjaga. Ia merasakan nyeri di dada bagian kiri. Tidak ada bekas cambukan, tapi rasa sakitnya cukup lama. Kelak, rasa sakit itu hilang, ketika suatu hari, ia bermimpi kembali bertemu dengan Rasulullah, yang mengusap-usap punggungnya. Sejak saat itu, Abul Hasan Ali bin Harzahim mulai mempelajari kitab-kitab karya Imam Ghazali. Dalam buku kisah-kisah keajaiban Imam Ghazali, Mukti Ali menceritakan, pada masa hidupnya, Imam Ghazali dalam menulis kitab tidaklah semulus yang dibayangkan. Bahkan, ketika kitabnya sudah jadi, tidak jarang mendapatkan hujatan dan cibiran. Tidak sedikit ulama yang menyebut hadis-hadis yang digunakan adalah hadis dhaif atau lemah, bahkan hadis maudhu atau palsu. Pada suatu hari, diadakan sebuah forum yang mengadili Imam Ghazali terhadap karya-karyanya. Seorang ulama berkata kepada Imam Ghazali, "Wahai Al-Ghazali, Anda sering menggunakan hadis dhaif dan maudhu dalam beberapa karya Anda. Kenapa Anda berbuat demikian, dan ini menyalahi aturan?" Mendengar hal itu, Imam Ghazali kemudian berkata, "Para ulama yang mulia, saya menyeleksi hadis sangat berbeda dengan Anda semua. Cara saya menyeleksi hadis adalah dengan mencium baunya. Jika hadis itu bau semerbak mewangi, maka hadis itu adalah sahih. Jika hadis yang saya ambil itu baunya tidak mewangi, maka hadis tersebut adalah dhaif atau maudhu." Jawab Imam Ghazali,